Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas sebuah berita tentang bagaimana Coach Sintayong memberikan kejutan besar buat kita semua yang pasti akan bikin kalian semua kaget. Tanpa perlu banyak basa-basi, let's jump to the video. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Pontianak Sport Sintayong Channel. pelatih timnas Indonesia beberapa waktu ke depan akan menjalani 2 laga pertandingan hidup mati di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga pertama timnas Indonesia akan menantang timnas Irak pada 6 Juni 2024. Kemudian di laga kedua Sintayong pelatih timnas Indonesia akan kembali menantang timnas Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024. Pastinya hal tersebut merupakan suatu keuntungan bagi Sintayong pelatih timnas Garuda. Pasalnya, selain membutuhkan satu kemenangan untuk lolos ke ronde ketiga, timnas Indonesia juga diuntungkan karena di 2 laga penentu nanti akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno yang merupakan markas utama dari timnas Indonesia itu sendiri. Sekedar informasi, Sintayong sebelumnya telah merilis 22 pemain untuk mengisi skuad timnas Indonesia. Namun perlu juga untuk kita ketahui bahwa daftar pemain yang telah dirilis tersebut masih merupakan daftar sementara dan bisa dipastikan dalam beberapa waktu ke depan Sintayong akan kembali melakukan penambahan pemain demi untuk memaksimalkan kekuatan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Selain itu, satu hal yang mampu menarik perhatian publik bahwa saat ini pihak PSSI telah mengebut proses 3 pemain yang ditunggu-tunggu, yaitu Martin Pis, Kelvin Virdong, dan Jens Rivens. Kemudian khususnya Martin Pis saat ini masih menunggu hasil banding atas sengketa perpindahan federasinya karena ia sebelumnya tercatat pernah membela timnas Belanda dalam beberapa kelompok umur. Selanjutnya dari sisi lain, proses naturalisasi Kelvin Virdong dan Jens Rivens saat ini diketahui dapat berjalan dengan baik. Dan bisa dipastikan ketiga pemain naturalisasi yang ditunggu-tunggu itu diperkirakan akan bisa membela timnas Indonesia saat menantang timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas seganas apakah skuad Sintayong setelah bergabungnya 3 pemain naturalisasi terbaru yang kita tunggu-tunggu selama ini? Berikut ini merupakan line up yang berpotensi besar digunakan Sintayong untuk menghadapi timnas Filipina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, bisa dipastikan Sintayong akan langsung memasang kiper naturalisasi timnas Indonesia, yaitu Martin Pis. Penjaga gawang milik klub Dallas FC 1 ini diperkirakan akan menyelesaikan perpindahan federasinya menjelang timnas Indonesia menghadapi timnas Filipina. Kemudian selain itu, kemampuannya dalam menjaga mistar gawang tentunya sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Bahkan kiper berusia 26 tahun satu ini juga pernah menggagalkan 2 kali tendangan Lionel Messi saat klubnya Dallas FC melawan Inter Miami di Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat. Tentunya dengan penampilan apik yang telah ditunjukkannya, sepertinya Sintayong pelatih timnas Indonesia akan langsung memasang dirinya saat timnas Indonesia versus timnas Filipina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Kemudian selain itu, dengan bergabungnya Martin Pis di skuad timnas Indonesia juga diharapkan untuk bisa menularkan pengalaman berharga bagi Hernando Ari yang merupakan kiper muda yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Kemudian di posisi barisan belakang, sepertinya Sintayong diprediksi akan memasang 3 pemain bintang seperti Jai Itzes, Justin Hapner, dan Rizky Ridho. Pada laga melawan timnas Filipina nanti, sepertinya Sintayong akan langsung menurunkan pemain abroadnya, yaitu Jai Itzes dari awal pertandingan. Kehadiran sosok Jai Itzes sangatlah diharapkan untuk dapat membuat barisan belakang timnas Indonesia semakin kokoh. Apalagi seperti yang kita ketahui, ketika timnas Indonesia menghajar timnas Vietnam kemarin, Jai Itzes mampu tampil gemilang dan dapat membuat pemain-pemain Vietnam menjadi kewalahan saat akan melewati pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu dari sisi lain, Justin Hapner dan Rizky Ridho yang saat ini mampu tampil mengesankan di pertandingan sebelumnya, sepertinya akan kembali diberikan kepercayaan oleh Sintayong saat timnas Indonesia menantang timnas Filipina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga melawan timnas Filipina nanti, Justin Hapner sangatlah diharapkan untuk mampu kembali tampil apik seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya.
kemudian khususnya Rizky Ridho, sepertinya tak perlu diragukan lagi. Ketenangan dan jiwa kepemimpinannya sangatlah diharapkan untuk mengawal barisan belakang saat timnas Indonesia menghadapi timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian di posisi winger kiri sepertinya Sintayong akan langsung mencoba pemain naturalisasi barunya, yaitu Kelvin Virdong. Sama halnya dengan Martin Peace, Kelvin Virdong juga diperkirakan proses naturalisasinya akan segera tuntas saat menjelang timnas Indonesia kontra timnas Filipina nanti. Kemudian selain itu, Kelvin Virdong juga diketahui merupakan pemain multifungsi yang mampu bermain bertahan dan juga mampu seketika menusuk jantung pertahanan lawan. Memang saat ini posisi gelandang kiri telah diisi pemain-pemain berkualitas seperti Pratama Arhan dan Saini Patinama. Namun dengan kehadiran Kelvin Virdong, sepertinya Sintayong akan segera memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mengawali debutnya sekaligus untuk menguji kualitas dan kemampuannya saat timnas Indonesia kontra timnas Filipina nanti. Selanjutnya untuk posisi gelandang tengah ada nama Nathan Chuon. Nathan Chuon juga merupakan pemain multifungsi yang dapat bermain di posisi gelandang bertahan maupun posisi menyerang. Selain itu, kemampuan skill yang dimilikinya, Nathan Chuon juga mampu membuat lini tengah timnas Indonesia semakin solid saat akan merancang serangan. Apalagi pengalamannya saat bermain di luar negeri, tentunya diharapkan untuk bisa memberikan kontribusi yang baik bagi rekan-rekan yang lain ketika timnas Indonesia menantang timnas Filipina nanti. Kemudian untuk posisi pemain tengah lainnya ada nama Ivar Jenner. Ivar Jenner merupakan pemain muda yang memiliki segudang skill yang mampu mengatur tempo permainan di lini tengah timnas Indonesia. Dengan kemampuan daya jelajah tinggi yang dimilikinya, sangatlah diharapkan untuk menjadi juru kunci dan bekerja sama dengan Nathan Chuon untuk mengalirkan bola dalam membangun serangan ke jantung pertahanan lawan. Selanjutnya di posisi gelandang kanan akan diisi oleh pemain naturalisasi baru, yaitu Tom Haye. Tom Haye sejauh ini dinilai telah berhasil meluluhkan hati Sintayong ketika ia membela timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Kemudian selain ahli dalam membangun serangan, Tom Haye juga mampu bermain bertahan saat timnas Indonesia mendapatkan tekanan dari tim lawan. Dengan penampilan gemilang dan pengalaman luar biasa yang dimilikinya, tentunya Sintayong akan kembali mengandalkan dirinya untuk mengawal barisan kanan saat sekuat Garuda berjuang melawan timnas Filipina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian untuk posisi penyerang kiri akan diisi oleh Ragnar Oratmangun. Memang harus kita akui, pemain satu ini telah berhasil menunjukkan kualitasnya ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Dengan ketajaman yang selalu ditunjukkannya, diyakini akan kembali mampu meluncurkan serangan-serangan ke jantung pertahanan lawan. Kemudian selain itu, pengalamannya yang luar biasa saat bersama Fortuna Sittard di Belanda diyakini akan mampu memberikan daya gedor berharga ke gawang timnas Filipina demi untuk menciptakan pundi-pundi gol bagi sekuat timnas Indonesia nanti. Kemudian untuk posisi striker kanan diprediksi akan diisi oleh Yakob Sayuri. Yakob Sayuri sejauh ini telah menjadi pemain utama yang selalu mendapatkan menit bermain dari pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Kemudian selain kelincahan yang selalu menjadi andalan dirinya, diyakini akan mampu memberikan ancaman dan mengobrak-abrik pertahanan timnas Filipina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya untuk posisi striker depan ada nama Rafael Strike. Pemain milik klub Edo Den Haag 1 ini sepertinya akan kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Kemudian selain itu, memang harus kita akui, dengan keberaniannya untuk melepaskan tembakan-tembakan ke gawang lawan, dinilai telah mampu memberikan ancaman-ancaman nyata bagi pertahanan tim-tim lawan yang dihadapinya. Kemudian selain itu diketahui juga, Rafael Strike selain ditugaskan menjadi striker, dirinya juga seringkali turun ke bawah untuk menjemput bola dari lini tengah sehingga mampu membuat pertahanan tim-tim lawan kewalahan dan hingga kedodoran. Oke teman-teman, sangat menarik sekali ya pembahasan tadi. Kita semakin optimis sekalipun hanya beberapa saja pemain lokal yang ada, tapi kedua pemain lokal ini saya percaya harus bangga karena itu berarti kapasitas mereka sudah setara dengan pemain-pemain Eropa seperti Rizky Ridho dan Yakob Sayuri. Dan saya semakin optimis bahwa ketika para pemain naturalisasi ini yang sudah memiliki banyak jam terbang, banyak pengalaman dan kapasitas yang terbaik, yang di mana mereka akhirnya
meneguhkan hati untuk berkomitmen membela lambang Garuda Indonesia, kita harus dukung sepenuhnya. Dulu kita yang mereka manfaatkan, tapi sekarang kita yang sebaliknya. Enggak, tapi hal ini adalah hal yang sangat positif untuk kita lihat bagaimana betapa seriusnya Sintayong dan Pak Erick Thohir dalam memandang ini. Mereka ingin menciptakan atau mencetak sejarah-sejarah baru di dalam persepak bolaan Indonesia, dan kita rakyat Indonesia memberikan harapan yang besar untuk itu. Semoga kedepannya Indonesia semakin jaya. Ya, banyak juga pastinya pemain-pemain lokal yang dibawa oleh Coach Sintayong sebagai pelapis seperti Witan, seperti Asnawi. Ada juga banyak pemain-pemain Indonesia yang juga tajam. Saya percaya mereka kan juga dibawa untuk menjadi pelapis. Untuk itu teman-teman semua, tulis pendapat dan opini kalian di kolom komentar. Saya Vicky Bung pamit, see you on the next video and God bless you. Bye guys.